semuanya, kami minta izin mengganggu waktu kalian belajar. Pelajaran apa ini? Bahas. Mohon maaf udah mengganggu waktu kalian dan jazakallahu khairan udah dikasih waktunya. Gak apa kan? Kita di sini insya Allah pengen sharing, kita berbagi pengalaman. Ntar kalau misalnya ada yang mau bertanya, tanya aja nggak apa-apa. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak aruf. Perkenalkan, nama saya Kamal Al-Ghuzi. Saya tinggal di Pondokaren. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Terus saya di sini juga pernah belajar seperti kalian. Juga belajar di ruangan ini dulu selama 4 tahun. Saya kena nggak dari kelas 1 di sini. Saya baru masuk sini kelas 3 sampai lulus, alhamdulillah. Dan hobi saya banyak. Pertama main basket, kedua naik gunung, ketiga lari, yang keempat boxing. Ada yang sama nggak? Nggak ada. Tidak. Terus cita-cita saya yang pertama pengen bahagiain orang tua, dunia dan akhirat. Tapi kalau cita-cita pekerjaan, profesi saya mau menjadi polisi. Ada yang juga mau jadi polisi? Nggak ada, belum kelihatan. Terus yang di belakang saya, yang di belakang sana, Mas Rosan. Bisa kenalan sebentar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kurang semangat nih. Mas semangatnya, udah kelas 6 harusnya lebih semangat lagi. Lagi di akhir-akhir kan? Ada ulang ya? Harus kompak. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahsantum. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Di sini ana izinkan ana untuk memperkenalkan diri. Tahu arti ana? Oke. Nama ana Rosan Kalevi. Siapa? Betul. Rosan Kalevi. Rumah ana di Parigi, kalau ada yang tahu Parigi. Dekat sini. Kemudian ana alumni juga, alumni Abu Bakar juga, angkatan 5, sama kayak Mas Kamal. Kemudian sekarang ana melanjutkan studi atau belajar di Al-Irsyad. Ada yang tahu Al-Irsyad? Ya. Gimana coba? Di Salatiga, betul. Salatiga itu di Jawa Tengah, bagi yang nggak tahu ya. Alhamdulillah, insya Allah kami semua akan lulus insya Allah di bentar lagi. Kemudian hobi ya. Coba ada yang bisa nebak gak? Hobi anak apa ya kira-kira? Baca Quran? Insya Allah. Bener, tapi bukan. Soalnya Quran ini kewajiban kita. Dan hobi. Oke, ada yang tahu hobi anak di sini? Coba tebak. Bola. Betul. Jadi kayak siapa namanya? Bareng. Jadi hobi anak ini main bola. Dulu sering banget anak main bola di situ tuh di lapangan labas ya namanya. Ya lapangan basket nih bareng-bareng sama teman-teman di situ. Oke, mungkin sekian dari anak. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Karena balikin ke langsung. Kan udah tahu nama kita semua nih. Nah, sekarang kita mau tahu nama kalian semua. Ntar sebutin nama, rumah, sama hobi. Sama cita-cita saya tadi. Oke? Mau maju ke depan apa di mejanya aja? Tidak, mulai dari belakang. Oke.
Namanya siapa? Aris. Ais. Terus rumahnya di mana? Oh, hobinya? Nggak ada hobinya. Apa hobinya? Oh, aja main game lo apa? Saya nggak tahu, kita nggak tahu kayak main game kayak apa gitu. Gampang mau aja. Saya nggak mau ngapain. Game. Cita-citanya apa? Yang lain disiapin. Belum tahu cita-cita ya? Gak apa. Lanjut sampingnya. Nama saya Muhammad Nabil, biasa dipanggil Nabil. Nabil. Rumahnya di mana? Rumahnya di perumahan Puri Bintang Hijau. Oh. Hobinya? Hobi main game. Main game. Cita-citanya apa? Cita-cita belum ada. Belum ada. Lanjut. Lanjut. Nama saya Ahmad Zahir. Coba. Ahmad Zahir. Panggilannya? Ahmad. Rumahnya di mana? Kemarin. Mana ya? Gak tahu. Hobinya apa? Gak tahu hobinya. Cita-citanya apa? Gak tahu juga. Lanjut sampingnya. Nama saya Abdul Hakim. Ya. Saya dipanggilnya Hakim. Hakim. Rumahnya di mana? Di komplek Pondok Jati. Ya. Hobinya? Main bola. Main bola. Sama Mas Hasan tadi. Main mana mau kan? Terus cita-citanya apa? Belum tahu. Belum tahu. Udah, coba sebelahnya. Nama saya Yano Alfa, dipanggilnya Yano. Hobinya gamelan. Coba. Terus. Tinggalnya di Jalan Besar Milik. Ya. Cita-citanya jadi pilot. Coba. Semoga dikabulkan oleh Allah untuk menjadi pilot. Amin dong. Amin. Sebelumnya saya kenal adik ibu saya. Saya Hamzah. Di Ciledug Jalan Sablak. Ya. Hobinya apa Hamzah? Main game. Cita-citanya? Gamer. Pengusaha. Yaudah, sebelahnya. Nama saya Ahmad Abdul Rahman, dipanggil Afan. Hobi saya nonton. Ya. Cita-cita saya jadi programmer. Oh, semoga Allah datang gamernya. Saya batal di hewan di Padang. Hobinya main bola atau main sepeda. Cita-citanya? Cita-cita jadi tentara atau enggak? Tentara atau enggak main bola. Semoga diudahkan ya. Hobinya? Oke. Apa berarti? Terus. Cita-citanya? Belum tahu. Gak mau jadi petinju. Ini aja cepatnya.
Peraturannya kayak cita-citanya programnya Hobinya? berenang. Ya. Bukannya langsung. Bagi saya main bola, cita-citanya Sebenarnya. Saya Hamzah. Panggil Hamzah. Hobi saya main basket. Cita-cita jadi kalau bisa boleh jadi Indonesia membanjir. Dengerin dong yang belakang jangan ngobrol sendiri. Terakhir, saya dari Kabupaten Sumbawa, biasa dipanggil Belakang. Aku tahu ini. Survei belakang ya. Oke. Di sini sebelumnya mau tanya. Habis ini pada mau lanjut sekolah kan? Ada yang mau masuk pondok? Berapa orang? Udah terima semua kan? Belum. Kata yang lain yang nggak mau masuk pondok mau kemana? Sekolah negeri. Swasta kan? Sekolah Islam juga. Ada yang masuk negeri nggak? Bisa. Oh. Berarti dia nggak masuk di sini. Berapa orang yang nggak masuk dia? Udah. Langsung dilanjutin oleh Mas Rosan. Maksudnya itu kan ada. Oke, bismillah. Kita lanjut ngobrol lagi. Di sini mohon ya, kita santai-santai aja. Tapi santai-santai juga harus dengerin orang yang berbicara. Entah itu tadi kayak teman kalian kan ada yang ngobrol, ada yang kenalan, kalian jangan ngobrol gitu. Dengerin dengan baik. Tadi kan sempat disinggung tuh sama Ustadz ya tentang belajar ke depannya. Oke? Nah, sekarang aku mau nanya nih. Kira-kira belajar ini penting gak sih? Gimana menurut kalian? Belajar penting gak? Penting. Menurut kamu penting? Penting. Oke. Kalian bilang penting ya? Sekarang ada pertanyaan lagi. Kenapa kok kalian bisa bilang bahwa belajar itu penting? Coba, alasan kamu bilang penting apa? Ya, betul. Jadi maksud teman kalian, kalau misalkan kita nggak belajar, maka kita jadi jadi bodoh. Kita nggak tahu apa-apa. Soalnya kita nggak belajar kan. Kalau belajar itu kan kita menuntut ilmu ya. Kita mengambil ilmu dari guru-guru kita dan buku. Nah, kalau misalnya kita nggak belajar, berarti kita akan jadi apa?
alasan penting tadi pintar ya, buat pintar ya. Sekarang tujuan menurut kamu nih, tujuan kenapa kita harus belajar? Kita belajar ini buat apa sih gitu? Selain penting, selain pintar. Coba nama tadi. Oh iya Faiz. Coba. Satu aja satu. Coba temannya bantuin tuh. Ada yang berani jawab nggak? Untuk meraih tujuan. Benar. Kita tadi pintar ya. Pintar. Untuk meraih tujuan. Ada lagi mau nambahin? Boleh nggak? Menambahkan besar. Juga bapak. Ada lagi? Nggak ada lagi? Ada lagi? Dia nggak bodoh. Ya benar. Tapi maksudnya apa? Pintar. Bodoh kan? Oh. Berarti meraih tujuan. Oke. Bapak, bagus. Bapak. Belajar adalah perintah dari Allah. Oke. Anda paling suka. Anda terima kasih banget kepada kalian udah jawab dan jawabannya benar semua, Masya Allah. Tapi di sini yang paling benar tadi, bukan paling benar. Masya Allah banget. Itu siapa tadi? Awan. Kenapa kita harus belajar? Nih, Anda kasih tahu. Pertama, karena ini kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ada tahu hadisnya? Gimana? Ada hadisnya nggak? Betul. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Ada tahu artinya? Ya, betul. Gimana? Betul. Jadi menuntut ilmu, talabul ilmi itu menuntut ilmu itu penting, itu wajib untuk setiap muslim. Oke. Kemudian kan tadi udah nih sebagai kewajiban kita ya. Ada lagi nih, yaitu biar pinter. Benar kata teman kalian. Pertama karena kewajiban kita sebagai seorang muslim, kemudian kedua pinter. Seorang muslim itu gak boleh kalah dengan kaum kafir. Ya, kita harus selalu menang di segala aspek, di segala penjuru, maksudnya bidang. Misal, coba kalian perhatiin nih, menurut kalian sekarang yang lebih pintar orang kafir atau orang muslim? Orang kafir kan? Misal kayak handphone, kalian tahunya siapa yang ini, yang nemuin? Orang kafir atau orang muslim? Orang kafir. Kalau misalkan ini pesawat, kafir. Siapa coba? Orang muslim atau orang kafir? Orang muslim. Muslim apa kafir ini? Kafir atau muslim? Mungkin kita taunya pesawat ini yang nemuin orang kafir, padahal benar orang muslim. Jadi dahulu pernah ada seorang muslim yang itu beliau mencoba terbang pakai sayap. Ya, tapi kedua dia gagal gara-gara lupa ngasih ekor. Jadi jatuhnya gini, dek gitu. Kalau kan ada ekor lagi, gitu. Oke. Paham semua di sini? Oke, tadi kewajiban kita, kemudian pintar. Satu lagi, karena kita menuntut ilmu itu untuk mengharapkan ridho Allah. Kalian tahu gak? Kalau misalkan kita belajar ini,
bisa membuat kita itu mudah untuk masuk ke surga. Betul. Terus juga kita tahu sholat. Kan kita seorang muslim. Dengan kita belajar, kita tahu siapa itu Allah. Coba, Allah siapa? Ya, Roh semesta alam. Jadi, pentingnya belajar itu kita mengharapkan tadi ridho Allah. Dengan belajar kita tahu Rob kita siapa, agama kita apa, Nabi kita siapa, kita bakal tahu semua. Dan tadi teman kalian bilang mempermudah kita untuk menuju surga. Sebagaimana hadis Nabi yang mungkin kalian udah ini ya hafal ya. Gimana bunyinya? Man salaka ya betul. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa man salaka tariqan, tariq ini maksudnya adalah menuntut ilmu. Yaltamisu fihi ilman. Tuh, yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang belajar menuntut ilmu mengharapkan ridho Allah, bukan mengharapkan pujian manusia ya, maka Allah akan bantu dia untuk bisa masuk ke surga. Nah, itu keutamaan yang sangat penting kan? Coba di sini siapa yang nggak mau masuk surga? Ada nggak? Nggak ada kan? Semua pengen masuk surga, benar? Benar. Oke. Baik. Di sini sekarang kan kita udah tahu belajar itu penting, tujuannya. Nah, sekarang Ana mau ngasih tahu tips. Apalagi kalian kelas 6 ya, udah mau lulus dan pasti akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Di sini Ana mau ngasih tips, ada 3 tips yang bakal Ana kasih tahu. Tips supaya kalian itu bisa menjadi penuntut ilmu yang sejati. Bukan penuntut ilmu yang hanya mengharapkan pujian orang. Bukan penuntut ilmu yang mengharapkan dunia doang. Nah, di antara tips yang pertama yang harus kalian miliki sebelum masuk ke sekolah atau sebelum kalian mulai belajar, yaitu ada tuh sini ya tips nih. Yang pertama ada ikhlas. Ada tahu arti ikhlas? Ada tahu arti ikhlas? Ada hadiah. Ya, yang berani ada hadiahnya. Apa? Ya, terus tambah lagi. Melakukan sesuatu tanpa melakukan sesuatu hanya mengharapkan pahala. Ya, betul ya. Sini. Nah betul, jadi ikhlas nih. Ikhlas jadi kita mengharapkan ridho Allah doang. Kita mengharapkan pahala Allah dan nggak mengharapkan pujian dari manusia. Itu sangat penting di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua adalah harus bersungguh-sungguh. Ketika kita sudah mengikhlaskan niat, maka kita harus punya tekad agar kita bisa sukses ke depannya. Dengan cara apa? Dengan cara kalian bikin tujuan, bikin cita-cita dari sekarang. Buat kalian yang tadi belum punya cita-cita, mulai dari sekarang pikirin, anak nanti ke depan mau jadi apa sih? Itu bersungguh-sungguh dengan membuat tujuan ke depan dan belajar terus. Jangan belajar pas ujian doang. Oke? Pasti banyak nih ya dari kalian ya. Coba kalian di rumah belajar nggak? Yang benar. Oke. Mungkin itu tadi ikhlas dan bersungguh-sungguh. Ada yang lupa. Harus
dengan misal kita percaya dengan diri sendiri, nggak percaya kalau Allah itu bantu. Jadi dia nggak doa, nah itu nggak boleh. Yang benar kita harus doa, kita bersungguh-sungguh dan berdoa. Itu mungkin sekian dari anak. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyain nggak? Setelah ini yang mau tanya, yang mau masuk mondok. Ya, nggak apa-apa. Pertanyaan di luar Tanya aja. materi nggak apa-apa. Ah, Tanya. Kan kalian tadi udah tahu nih hobi kita. Misal kayak Mas Kamal nih, dia suka naik gunung. Nah, kalian ada mau nanya-nanya nggak gimana rasanya, gimana tipsnya biar bisa naik sampai puncak? Nggak apa-apa, tanya-tanya aja. santai aja. Ada yang nanya nggak? Jangan nanya, yang nanya. Ya, yang nanya ada dia nih. Ah. Apa aja? Apa rasanya mondok? Rasanya mondok. Pertama, banyak banget. Pertama kita kenal orang banyak. Tapi di sana kita juga harus memilih teman yang baik. Jangan memilih teman yang buruk. Jadi kita harus berteman sama orang-orang yang baik. Kedua, kita bisa memiliki pengalaman yang lebih beda sama orang-orang yang nggak mondok. Nanti rasanya beda. Kita bisa lebih mandiri lagi juga karena kita jauh dari orang tua. Kita nyuci baju sendiri, kita ngambil makan sendiri, nggak kayak di rumah disiapin makan, disuruh mandi, disuruh enggak. Kita di pondok harus bisa memanage, mengatur waktu sendiri. Jadi kita nggak ada yang nyuruh nih, habis ini suruh ini, suruh sholat, suruh makan, suruh mandi. Kita harus bisa ngatur waktunya sendiri. Kapan kita mandi, kapan kita makan, kapan kita belajar, kapan kita malamnya kita juga belajar. Gak cuma main-main doang. Nanti ada waktunya buat libur. Gitu. Maju. Ngapain juga ya, rasanya pondok nih asik banget pokoknya. Kalian gak usah takut jauh dari orang tua. Ya mungkin awal-awal rasa sedihnya dulu ya. Tapi insya Allah ntar kalau udah terbiasa bakal asik banget. Karena banyak teman, ilmu juga dapat. Ada lagi? Apa? Gimana caranya konsisten belajar? Bisa belajar. Pertama sih kita harus mengatur waktu, mengatur pola kita waktu itu dengan baik. Kita harus memisahkan lah. Ini yang harus dilakukan duluan, ini yang tidak. Kayak misalnya main game, main HP kita harus mengaturnya. Misalnya dalam satu hari kita boleh main HP. Misalnya sore dari habis asar sampai jam 5. Setelah jam 5 kita persiapan mandi buat dan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib juga kita harus, kalau misalnya ada jadwalnya sendiri buat baca Quran. Intinya kita harus mengatur waktu itu juga kalau misalnya kita mau konsisten. Maju. Tambahan lagi nih, biar kalian bisa konsisten dalam belajar itu perlu pertama balik lagi ke sini, ikhlas, perbaiki niat. Ketika kalian udah punya niat benar-benar nih mengharapkan dari Allah dan pengen belajar, insya Allah kalian gak bakal males dan keteter ketika belajar. Kemudian sungguh-sungguh benar kayak Mas Kamal bilang, dengan apa? Dengan mengatur waktu, biar nggak tabrakan sama main. Kemudian jangan lupa nih, yang paling penting itu senjata kita sebagai seorang muslim, yaitu doa. Oke? Ada lagi mau nanya? Di luar materi apa? Wah, halangannya. Oh ya, halangannya paling kita agak berasa jauh dari orang tua awal-awal. Ntar lama-lama juga udah lupa karena kita memiliki kegiatan. Sarannya kalau misalnya masuk pondok terus dia kangen orang tua terus, cari kegiatan yang positif ya, jangan yang negatif. Cari aja kegiatan. Kalau misalnya kalian udah mendapatkan kegiatan itu sendiri, kayak kalian bergabung sama organisasi-organisasi di sana, kayak ada yang di pondok tuh ada salah satu pondok yang memiliki organisasi luah bahasa. Jadi kita dilatih untuk berbahasa. Jadi bahasa kita dilatih lah biar lebih bagus lagi, biar bisa menggunakan bahasa luar, bahasa umumnya di seluruh pondok.
Lagi nggak? Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ayo, dari mau nanya lagi. Tentang apa gitu? Udah, ada yang mau masuk kalian di sini. Boxing itu harus boxing. Saya juga kurang tahu. Masalahnya kalau dibilang halal itu juga lerin sama diri kita sendiri. Karena itu ada pukulan kan. Jadi coba tanya Ustaz ya. Gitu. Emang sudah ada yang main boxing beneran? Tidak ada main sparring itu? Iya. Pakai alat, pakai alat nggak? Enggak. Kalau bisa pakai alat tangan. Masalahnya sakit kalau enggak. Pak, maksudnya Pak? Udah nggak ada tanya lagi? Udah nanya lagi. Oke, kita ubah coba maju bentar. Bawa karung. Ada hadiah buat kalian. Masya Allah Udah mau menerima kami ya, yang di sini. ikut serta ya, pegang tidur Masya Allah. Sini bisa ada tidur nggak sih? Kalau belajar. Ada tidur kan? Jawab. Iya, kalian nih kalau belajar jangan ada tidur, dengerin ustadznya, oke? Dan dibuka makanya bareng-bareng sama temen-temennya. Belajar Mas Ula. Ya. Kalau enggak besok. Oke. Masih ada yang mau nanya lagi nggak? Apa? Nanti jangan sama saya. Kalau kentut di depan muka orang itu dosa. Bentar dong, kita dulu. Dari sama orang lain. Oke. Saya karena udah jam 2, lalu pulang lagi. Buat kalian bisa. Dan bisa bertemu lagi ya. Wah, saya pengen kayak gitu lagi jual sama kualitasnya. Sharing lagi nggak apa-apa. Siapa? Saya mau lagi Zar. Kamu, udah daftar? Sama ya. Mau kemana Zar? Ya udah ya Mak. Gimana? Nah, gampang. Ya, balik lagi ya. Oke, kita tutup. Kami